dari kelompok 1, kelompok SMKI atau Sejarah Kebudayaan Masyarakat Indonesia. Kami dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Stambuk tahun 2020. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan akulturasi budaya yang ada pada Masjid Al-Mashun atau Masjid Raya. Nah, sebelum kami akan menjelaskannya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ade Eljian Hairani, NIM 200701036, dan adapun teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Erwina Sepiani Parapat dengan NIM 20070101016. Perkenalkan, nama saya Trisanta Glory Manik dengan NIM 20070101022. Perkenalkan, nama saya Fitri Auliani dengan NIM 20070701008. Perkenalkan, nama saya Putri Suliani Borosaragi dengan NIM 20070101066. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video berikut. Kota Medan merupakan salah satu dari kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kota ini menyimpan berbagai macam kebudayaan dan keindahan yang banyak menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Salah satu ikon kota Medan yang sangat terkenal adalah Masjid Raya Medan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan untuk melaksanakan sholat dan mengulik berbagai sejarah. Masjid Raya Medan atau Masjid Al-Mashun adalah saksi sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Delhi. Terletak di Jalan Sisi Mangaraja, Medan, Masjid Raya Al-Mashun berdiri kokoh dan megah. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Timur Tengah, Spanyol, dan India. Dilansir dari situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar, Sumatera Utara atau Sumut, pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pembangunan ini dilakukan di masa Sultan Mahmud Al-Rashid dan menghabiskan biaya sekitar 1 juta gulden. Sultan Mamun Al-Rashid perkasa alam sebagai pemimpin Kesultanan Delhi memulai pembangunan Masjid Raya Al-Mashun pada tanggal 21 Agustus 1906 atau 1 Rajab 1324 Hijriah. Keseluruhan pembangunan rampung pada tanggal 10 September 1909 atau 25 Syaban 1329 Hijriah, sekaligus digunakan yang ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat pertama di masjid ini. Sultan memang sengaja membangun masjid kerajaan ini dengan megah, karena menurut prinsipnya hal itu lebih utama ketimbang kemegahan istananya sendiri, Istana Maimun. Pendanaan pembangunan masjid ini ditanggung sendiri oleh Sultan, tetapi Jong Afi, tokoh kota Medan dari etnis Tionghoa yang sejaman dengan Sultan Mamun Al-Rashid, turut berkontribusi mendanai pembangunan masjid ini. Masjid Raya Al-Mashun dibangun sejak tahun 1906 dan berhasil rampung di tahun 1909 dengan bahan bangunan yang diimpor langsung dari negara penghasil terbaiknya seperti marmer dari Italia dan Jerman, kaca patri dari Cina, dan lampu gantung dari Prancis. Campuran desain arsitektur Maroko, Eropa, Melayu, dan Timur Tengah sukses menyulap Masjid Raya Al-Mashun menjadi sangat instagramable di setiap sudutnya. Yang paling pantang dilewatkan adalah bagian utama gerbang masuk dan tangga megah di bagian dalam masjid ini. Bangunan masjidnya terbagi menjadi ruang utama, tempat wudhu, gerbang masuk, dan menara. Ruang utama tempat sholat berbentuk segi delapan tidak sama sisi. Pada sisi berhadapan lebih kecil, terdapat berada serabi kecil yang menempel dan menjorok keluar. Jendela-jendela yang mengelilingi pintu beranda terbuat dari kayu dengan kaca-kaca patri yang sangat berharga. Sisa peninggalan Art Nouveau periode 1890-1914 yang dipadu dengan kesenian Islam. Seluruh ornamentasi di dalam masjid baik di dinding, plafon, tiang-tiang, dan permukaan lekungan yang kaya dengan hiasan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Di depan masing-masing berada terdapat tangga.
Kemudian, segi 8 tadi pada bagian luarnya tampil dengan 4 gang pada keempat sisinya yang mengelilingi ruang sholat utama. Gang-gang ini punya deretan jendela-jendela tidak berdaun yang berbentuk lengkungan-lengkungan yang berdiri di atas balok. Baik berada maupun jendela-jendela lengkung itu mengingatkan desain bangunan kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol pada abad pertengahan. Sedangkan kubah masjid mengikuti model Turki dengan bentuk yang patah-patah bersegi 8. Kubah utama dikelilingi 4 kubah lain di atas masing-masing berada dengan ukuran yang lebih kecil. Bentuk kubahnya mengingatkan kita pada Masjid Raya Banda Aceh. Di bagian dalam masjid terdapat 8 pilar utama berdiameter 0,60 meter yang menjulang tinggi untuk menyangga kubah utama pada bagian tengah. Adapun mihrab terbuat dari marmer dengan atap kubah runcing. Gerbang masjid ini berbentuk bujur sangkar beratap datar. Sedangkan menara masjid berhias paduan antara Mesir, Iran, dan Arab. Di dalam Masjid Al-Mashun juga terdapat sebuah Al-Quran raksasa yang berusia ratusan tahun. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, Al-Quran tersebut masih utuh dengan bacaan yang masih jelas. Pengurus masjid mengatakan bahwa Al-Quran tersebut merupakan pemberian hadiah dari negara Arab Saudi, Pakistan, dan Persia. Al-Quran tersebut terbuat dari kertas kulit yang sangat tua dan ditulis tangan oleh para pembuat maupun perancang yang berasal dari Timur Tengah. Tulisan tangan tersebut dengan menggunakan bahasa Urdu dan Parsi. Pengurus masjid juga mengatakan bahwa kitab suci yang berukuran besar atau raksasa itu banyak dilihat masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke lokasi masjid, sehingga Al-Quran tersebut menjadi primadona di Masjid Al-Mashun. Dan juga Al-Quran tersebut berada di dalam kaca agar tidak rusak. Di bagian belakang Masjid Al-Mashun juga terdapat sebuah makam. Makam pertama adalah makam seorang imam di Masjid Al-Mashun yang bernama Syekh Mashun, sehingga nama masjid diambil dari imam pertama di masjid tersebut sebagai mengenang jasa imam yang telah membersihkan dan merawat masjid tersebut. Selain itu, terdapat 5 makam Raja Kesultanan Delhi yang dikuburkan, yakni Tuanku Panglima Pasutan, Raja Delhi keempat, Tuanku Panglima Gandar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam, Raja Delhi ke-6, Sultan Osman Perkasa Alam, Raja Delhi ke-7, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam, Raja Delhi ke-8. Penjaga makam menuturkan, setiap bulan puasa atau menjelang Ramadan, banyak keturunan sultan dan warga Melayu dari Medan yang datang berziarah. Selain kuburan sultan dan keturunannya, kuburan panglima besar dan halaman besar di zaman kesultanan juga dikuburkan di bagian muka masjid. Sedangkan area kanan dan kiri hingga belakang masjid merupakan kuburan umat muslim sekitar yang merupakan keturunan dari Kesultanan Delhi. Demikianlah video edukasi dari kelompok 1 Sejarah Kebudayaan Masyarakat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman mengenai sejarah dan akulturasi pada Masjid Raya Medan atau Masjid Al-Mashun.